家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap lanjut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue bilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan lanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Ye Beijing bersama dengan Xiao Yueli yang pada saat ini memasuki ke kedalaman pasir kuning. Saat mereka terus bergerak maju, badai pasir yang terbentuk di tempat ini tampaknya telah mencapai yang terkuat di planet tersebut. Tetapi meskipun begitu, badai pasir ini tampaknya tidak akan berpengaruh apapun pada Xiaoyan. Hanya saja jangkauan deteksi kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini terbatas dan jangkauan yang bisa dirasakan sangat berkurang. Dengan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan bergumam bahwa kekuatan tempur makhluk luar angkasa ini tidak kuat, tetapi mereka dilindungi oleh angin dan pasir sehingga sulit untuk menghabisi mereka untuk sementara waktu. Xiaoyan menghela nafas dan berpikir bahwa jika jumlah monster ini sangat besar, memang lebih merepotkan untuk mengatasi mereka. Walaupun begitu, tetapi masih ada solusi yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan jubahnya dan mengeluarkan damo. Dengan pikirannya, cahaya biru meledak dan sebuah segel seketika dibentuk. Xiaoyan lanjut memasang satu titik cahaya setiap 100 kaki sehingga lingkungan di sekitar berangsur-angsur menjadi redup. Perasaan tidak menyenangkan di sekelilingnya menjadi semakin kuat dan yang terpenting adalah Xiaoyan mencium bau amis di angin dan pasir. Xiaoyan pun segera berkata bahwa kelompok ini telah datang. Xiaoyan lanjut mengajak Xiao Yueli untuk bergabung dengan Xiaoyan dan memecahkan permasalahan ini. Selanjutnya, klon jangkrik emas dan klon dewa asli segera terpisah dari bayangan Xiaoyan. Klon dewa asli mengambil langkah pertama ke depan dan menyerbu ke arah angin dan pasir. Sesaat kemudian suara gemuruh yang disertai badai dahsyat terdengar. Klon dewa asli berada di depan dan 7 hingga 8 bayangan hitam datang dari belakang. Mereka bergerak cepat dalam angin dan pasir ketika mengejar klon dewa asli. Sementara itu Xiao Yueli mengangkat tangannya, memegang sabit kematian di telapak tangannya dan langsung menyerbu ke depan. Di sisi lain, Ye Beijing melengkungkan bibirnya ketika melihat ayah dan anak yang saling bekerja sama. Ye Beijing lanjut bertanya apakah mereka tidak percaya kepada Ye Beijing. Ia bisa menghabisi semut-semut ini hanya dengan menjentikan jarinya. Meskipun Ye Beijing berkata demikian, sosoknya pada saat ini masih belum mengambil tindakan sama sekali. Ia hanya mendengar suara gemuruh sebelum akhirnya ia melihat sosok-sosok monster yang digiring ke segel yang dibentuk Xiaoyan. Pada akhirnya dengan kombinasi segel dan serangan klon dewa asli serta Xiao Yueli, beberapa binatang monster pada saat ini langsung dihancurkan. Akan tetapi kekuatan binatang pemakan langit dan pasir ini sebagian besar berada di tingkat keabadian langkah pertama. Setelah berhasil menghabisinya dan setelah klon jangkrik emas menelannya, klon jangkrik emas pada saat ini hanya menembus ke puncak level ketiga. Tingkatan ini masih belum cukup karena tingkatan binatang pemakan langit dan pasir yang dihadapi oleh mereka terlalu lemah. Dengan begitu, peningkatan dari klon jangkrik emas ini juga hanya bertahap. Setelah menghabisi banyak monster, bau amis di dalam angin dan pasir di sekitarnya pada saat ini tiba-tiba bertambah kuat. Selanjutnya terdengar ledakan suara gemuruh. Tubuh dari klon dewa asli melangkah mundur dan keduanya pada saat ini bersiap dengan monster yang kembali datang. Bersama dengan hal tersebut, Damo pada saat ini kembali membentuk formasi segel yang bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, bau busuk di dalam badai semakin kuat dan kegelapan mulai menyelimuti.
Xiaoyan berpikir bahwa hal ini bisa terjadi jika jumlah musuhnya sangat banyak atau ukuran musuhnya sangat besar. Di sisi lain terdengar suara gemuruh rendah dari kedalaman badai dan sesosok pada saat ini berteriak. Sosok tersebut berkata bahwa ada banyak orang di sini yang mengacaukan segalanya. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menyerang kelompok tersebut. Xiaoyan mendengar teriakan tersebut, tetapi Xiaoyan tidak dapat melihat musuhnya secara langsung. Angin dan pasir di tempat ini terlalu kencang dan terlalu cepat hingga menghalangi pandangan. Setelah beberapa saat barulah Xiaoyan melihat ada seekor ular piton berbisa dengan tubuh hitam pekat meraung. Sosoknya menyemburkan bisa hijau dan datang meraung membawa pasir dan angin. Ada juga seekor kalajengking berbisa yang ukurannya mencapai ratusan kaki. Capitnya yang besar dan berbisa tiba-tiba mendesing keluar. Xiao Yueli mengangkat sabit kematiannya dan menghabisi beberapa dari mereka dalam sekejap. Sementara itu klon dewa asli takut pada racun meskipun ada pil racun di tubuhnya. Bagaimanapun klon dewa asli tetap tidak sanggup menahan racun ini secara langsung. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa semua binatang luar angkasa ini berisi kristal ruang dan waktu yang fungsinya masih belum diketahui. Dengan begitu, Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengumpulkan semuanya. Sejumlah besar binatang buas yang menyerang dari segala arah memicu formasi segel yang dibentuk oleh Xiaoyan. Pada akhirnya mereka yang memasuki formasi semuanya meledak menjadi kabut berdarah dalam waktu sekejap. Teriakan juga pada akhirnya datang dari kedalaman gurun ketika sesosok berkata bahwa mereka adalah kelompok yang tangguh. Sebaiknya para monster mundur dan biarkan ia menghadapinya secara pribadi. Monster-monster yang masih bercokol dan berniat menyerang pada akhirnya mundur dan menghilang di tengah badai. Lingkungan di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Terdengar suara gemuruh dan sebuah bayangan hitam besar bergerak di dalamnya. Tiba-tiba mulut besar berwarna gelap dipenuhi dengan gigi tajam datang ke arah Xiaoyan dan menggigitnya dengan ganas. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Xiaoyan hampir tidak memiliki kesempatan untuk bisa menghindar. Xiaoyan segera mengangkat tangannya untuk menghalanginya dengan pedang berat misterius. Percikan api berterbangan ke segala arah sebelum akhirnya kedua belah pihak sama-sama terlempar mundur. Apa yang pada saat ini tampak di depan mata Xiaoyan adalah tubuh ramping yang ditutupi dengan sisik-sisik seperti obsidian. Mulutnya yang besar dan berbentuk celah dipenuhi dengan gigi-gigi kristal yang tersusun secara spiral. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ini adalah makhluk luar angkasa yang berbentuk seperti hiu. Hiu humanoid ini bahkan lebih besar daripada monster yang sebelumnya dihadapi oleh Xiaoyan. Tentu saja meskipun ukurannya yang besar tidak berarti kekuatan tempurnya lebih kuat, tetapi hal ini cukup merepotkan. Gigi-giginya yang tajam pada saat ini terus-menerus mengerahkan kekuatan mencoba menggigit Xiaoyan hingga berkeping-keping. Akan tetapi pada saat ini klon dewa asli datang meraung dari samping. Tinju di pinggangnya tiba-tiba meledak dan hiu itu segera mengayunkan ekornya untuk menghalangi serangan klon dewa asli. Benturan di antara kedua belah pihak seketika terjadi bersamaan dengan suara teredam yang terdengar. Keduanya bertabrakan dengan keras dan kekuatan dahsyat dari klon dewa asli menyebabkan hiu tersebut bergetar hebat. Pada saat yang sama, api tiga warna di tubuh Xiaoyan melonjak keluar dari mulutnya yang besar. Api ini berubah menjadi lautan api yang mengamuk yang meraung ke arah mulut besar hiu tersebut. Kekuatan api yang mengerikan seketika mengejutkan hiu tersebut dan ia seketika menggelengkan kelapanya dengan keras. Monster hiu humanoid ini tampak panik sebelum akhirnya tubuhnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi angin dan pasir dan menghilang. Saat berikutnya ia tiba-tiba muncul di sisi lain mengayunkan ekornya dengan liar langsung mengaduk angin dan pasir di sekitar.
Badai membawa angin dan pasir membuat tempat ini menjadi semakin gelap. Xiaoyan dan yang lainnya tampak berada di tengah badai terkecuali dengan Ye Beijing. Ia pada saat ini memiliki raut wajah yang terlihat puas. Pandangannya terus tertuju pada Xiaoyan seakan-akan ia sedang mengagumi seonggok bunga. Ye Beijing bergumam meskipun Xiaoyan sedikit lebih lemah tetapi ia masih tetap terlihat imut. Sementara itu di pusat benturan, sosok hiu humanoid di gurun ini tampaknya tidak mudah untuk dihadapi oleh Xiaoyan. Terlebih lagi ia mampu bersembunyi di badai pasir dan kecepatannya sangat cepat. Itulah yang benar-benar membuat Xiaoyan pada akhirnya sulit untuk menghabisinya dalam waktu singkat. Terkecuali badai pasir ini dihentikan atau Xiaoyan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada cara lain yang pada saat ini bisa difikirkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga telah menyelidiki lokasi di sekitar dan tanah di sini berbeda daripada tanah sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tampaknya hanya bisa menggunakan formasi segel yang telah disiapkan sebelumnya. Asalkan Xiaoyan memancing musuh berkali-kali dan menemukan kelemahannya, maka Xiaoyan akan bisa menghabisinya. Xiaoyan juga berpikir bahwa hewan-hewan luar angkasa yang berada di sini jelas berbeda dari makhluk nyata di dunia sensi. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, mereka tampaknya tidak menonjol dalam hal kecerdasan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ye Beijing bahwa tempat ini adalah lipatan ruang seperti dunia sekunder yang memiliki sungai waktu yang salah. Mereka sendiri juga merupakan eksistensi yang salah dan cepat atau lambat akan lenyap dalam sungai waktu yang panjang. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika Xiaoyan kembali fokus pada sosok hiu di kejauhan. Hiu ini berubah menjadi partikel badai pasir, menyatu dengan angin kencang dan menyelesaikan serangannya di badai pasir. Hal ini memaksa Xiaoyan untuk bergabung dengan klon dewa asli karena kekuatan gigitan makhluk tersebut lebih kuat daripada apa yang dibayangkan. Mata Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi serius ketika Xiaoyan bergumam apakah ada cara untuk menghentikan angin dan pasir ini. Tempat ini telah sepenuhnya menjadi rumah bagi hiu humanoid tersebut. Yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan hanyalah bertahan melawan serangannya berulang kali. Xiaoyan bergumam bahwa kekuatan tempur makhluk ini sebanding dengan keabadian dewa tingkat ketiga. Namun kekuatannya pada saat ini sejatinya bukan berada di tingkat ketiga keabadian dewa. Sepertinya kekuatan dari monster-monster ini palsu dan tidak nyata. Xiaoyan menggertakkan giginya sebelum akhirnya Xiaoyan menyentuh telinganya dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Pilar Tianjun langsung melonjak dan dalam sekejap ia menjadi ratusan kaki besarnya. Namun ukuran ini masih belum cukup karena ide Xiaoyan adalah membuat pilar Tianjun yang cukup besar untuk mengubahnya menjadi tembok dan dapat menghalangi angin dan pasir. Begitu Xiaoyan memikirkan hal ini, pilar Tianjun pun mulai tumbuh menjadi berukuran 10.000 kaki. Pilar yang seakan-akan menembus seluruh badai pasir itu mengembun dan tubuh dewa asli super raksasa juga tumbuh dengan cepat. Xiaoyan menahan pilar Tianjun dan dengan ganas memasukkannya ke dalam pasir. Terdengar suara gemuruh yang keras dan pilar Tianjun pada akhirnya benar-benar dapat menghalangi badai pasir. Di belakang dari pilar Tianjun, angin dan pasir dengan cepat melambat dan sosok hiu humanoid pada akhirnya muncul. Hiu itu bergerak dan terbagi menjadi 3 klon badai pasir ketika mengeluarkan teknik hantu hiu mimpi buruk. Mereka selanjutnya segera meraung menyerang ke arah Xiaoyan. Xiao Yueli mengangkat tangannya dan menebas dan cahaya hitam sabit kematian pun tercurah keluar. Salah satu klon hiu hancur dalam sekejap. Klon hiu yang terpotong menjadi 2 meledak dan berubah menjadi pasir serta debu beracun. Debu-debu ini langsung dengan cepat menyelimuti area yang berada di sekitar. Sementara itu 2 klon lainnya bergegas mendekat dan Xiaoyan mengangkat tangannya kemudian meninju ke udara.
Dengan kekuatan dahsyat Xiaoyan, pada akhirnya mereka semua kembali meledak berubah menjadi kabut beracun yang menyebar ke sekitar. Xiaoyan menyipitkan matanya dan Xiaoyan hanya bisa mundur ke dalam badai pasir untuk menghindari racun tersebut. Bersamaan dengan Xiaoyan yang mundur ke dalam badai pasir, tubuh dari sosok humanoid sekali lagi memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Namun ketika ia kembali menyerang ke arah Xiaoyan, tiba-tiba cahaya terang meledak dari badai pasir. Cahaya di mata Xiaoyan menyala dan pada saat ini Xiaoyan melihat mata hiu tersebut tidak lagi memiliki pupil. Xiaoyan menggunakan bayan karena Xiaoyan tidak bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Oleh karena itu Xiaoyan berspekulasi bahwa Xiaoyan harus mengunci sosok tersebut dengan bayan. Xiaoyan berpikir jika angin dan pasir tersebut tidak dapat dipecahkan, maka yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan hanyalah membuatnya mandek. Bersamaan dengan hiu humanoid yang terdiam, pada saat ini sosok Xiao Yueli tiba-tiba muncul mengangkat sabit kematiannya dan menyapunya ke arah monster tersebut. Tubuh Xiaoyan juga langsung membesar hingga beberapa ribu kaki dan Xiaoyan juga melesatkan tinjunya yang sebesar gunung menekannya dengan kuat. Monster hiu yang terdiam pada saat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengelak dari dua serangan ganas tersebut. Pada akhirnya Xiao Yueli menerobos pertahanan sisik hitamnya sementara tinju Xiaoyan menghancurkan tubuhnya. Dengan ledakan keras, pada akhirnya hiu tersebut benar-benar dihabisi sepenuhnya oleh Xiaoyan dan Xiao Yueli. Selanjutnya klon jangkrik emas membuka mulutnya dan menelan monster tersebut, dan sesaat kemudian kekuatannya menerobos ke tingkat langkah keempat. Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan berpikir meskipun ia telah berada di tingkat keempat, meskipun ia dapat dianggap sebagai kartu truf yang tak terduga, tetapi kekuatan ini masih belum cukup. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening sementara Xiao Yueli pada saat ini segera bertanya apakah ada hal lain yang terjadi. Xiao Yueli tampaknya bisa membaca sesuatu dari ekspresi Xiaoyan yang mengerutkan kening. Sementara itu Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa ia juga tidak tahu. Ia selalu memiliki firasat buruk. Firasat ini sudah ada sejak ayah memasuki tempat ini dan firasat itu menjadi semakin kuat. Xiao Yueli berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa perasaan merupakan sesuatu yang sangat akurat. Jika begitu permasalahannya, maka pasti akan ada bahaya yang datang. Raja Tianzang pernah berkata bahwa mereka harus mempercayai intuisi mereka. Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan mengetahui hal tersebut. Hanya saja pada saat ini Xiaoyan tidak tahu apakah krisis yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu tampaknya mereka harus bersiap sepenuhnya sebelum semuanya terjadi. Xiaoyan sedikit merenung dan berpikir bahwa sekarang klon jangkrik emas telah berhasil menembus tingkat keempat. Namun pada saat ini krisis belum menghilang dan itu berarti bahaya yang bahkan lebih besar daripada apa yang dibayangkan akan terjadi. Masih ada beberapa binatang buas luar angkasa di badai pasir, tetapi kekuatan mereka jauh dari cukup. Bahkan jika klon jangkrik emas melahap mereka, hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang banyak. Xiaoyan segera mengeluarkan selip batu giok yang diberikan oleh Feng Xichang dan menghancurkannya di tangannya. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa jika mereka tidak dapat melahap binatang buas berbahaya yang disebutkan sebelumnya, klon jangkrik emas tidak akan dapat bangkit kembali. Dan Xiaoyan pada saat ini ingin tahu apakah Xiaoyan dapat mengatasi krisis ini. Tanpa ragu-ragu Xiaoyan segera mengajak semua orang untuk bergegas pergi. Xiaoyan harus pergi mencari anggota tim Fearless terlebih dahulu dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Sementara itu di sisi lain, para anggota tim Fearless pada saat ini tampak duduk bersantai. Xiao Zhan dipenuhi dengan luka-luka, sementara yang lain tampaknya sepertinya telah melalui pertarungan yang berat. Satu-satunya yang masih berdiri saat ini adalah Long Yi, dan beruntung Long Yi memiliki kekuatan yang cukup kuat. Xiao Zhan menghela nafas dan bergumam, akhirnya mereka menghabisi monster tersebut.
Untungnya Long Yi cukup kuat karena jika tidak akan sulit bagi mereka untuk menghadapi ular piton berbisa ini. Semua orang tampak sedang memulihkan diri. Angin dan pasir di tempat ini membuat semua orang sedikit kewalahan. Di telapak tangan Long Yi tergantung kristal waktu dan ruang. Long Yi lanjut berkata, apapun yang terjadi mereka sudah mendapatkan sesuatu dan sebaiknya mereka segera pergi. Setelah semua orang sedikit pulih, mereka memutuskan untuk pergi, tetapi ekspresi Long Yi tiba-tiba berubah. Long Yi memancarkan aura yang kuat dan bersamaan dengan hal tersebut, seekor ular piton putih raksasa tiba-tiba muncul. Dari kedalaman angin dan pasir, piton tersebut meraung ke arah kelompok tim Fearless. Long Yi segera terbang dan bertabrakan hebat dengan ular piton putih tersebut. Ular piton putih ini lalu memperlihatkan dua taringnya yang tajam dan menyemburkan dua aliran racun berwarna hijau. Long Yi segera menggerakkan tubuhnya dan meskipun ia dapat menghindari sebagian besar racunnya, racun ini masih terciprat ke tubuhnya. Racun ini juga benar-benar mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Kulit yang terkontaminasi bisa ular tersebut mulai tampak terkikis. Saat mata Long Yi terbuka dan tertutup, matanya tiba-tiba berubah menjadi bentuk berlian. Long Yi segera membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang memekakan telinga. Mata ular piton putih itu pun seketika menyusut dan tubuhnya yang besar segera mundur. Dengan penekanan garis keturunan yang absolut, garis keturunan Long Yi adalah yang unik di antara semua binatang buas. Namun pada saat ini cahaya dingin terbang dan menuju langsung ke arah Long Yi. Long Yi mengangkat tangannya dan melambaikannya. Bayangan cakar naga muncul dan bertabrakan dengan cahaya dingin, menyebabkan benturan logam dan percikan api berterbangan ke segala arah. Sesaat kemudian, tiga sosok perlahan berjalan keluar dari badai pasir dengan dipimpin oleh seorang pria. Sosoknya bergumam bahwa ini sangat menarik. Dengan kekuatannya yang pas-pasan, ia benar-benar berani memasuki wilayah misterius ini. Apakah mereka tidak berpikir bahkan mereka tidak akan bisa keluar dari planet ini? Kelompok tim Fearless pada saat ini menatap ke arah tiga sosok yang baru saja datang dan kelompok tersebut dipimpin oleh pria yang bernama Feng Xichang. Sosok ini adalah orang yang menawarkan kerjasama dengan Xiaoyan. Pandangan Feng Xichang pada saat ini tertuju pada Long Yi karena Long Yi adalah yang terkuat di tempat ini. Adapun yang lainnya, tampaknya ia tidak menanggapinya dengan serius. Pada saat ini semua anggota tim Fearless yang terluka pada akhirnya berdiri dan siap kembali bertempur. Xiao Zhan datang ke sisi Long Yi dan bergumam bahwa mereka akan membantu Long Yi. Mendengar hal tersebut, Feng Xichang pada saat ini tertawa dan berkata bahwa jika tidak salah, bukankah kekuatan Xiao Zhan hanyalah seorang dogat? Wajah Feng Xichang pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpedulian ketika menatap ke arah Long Yi dan Xiao Zhan. Begitu kata-kata ini terucap, tekanan kuat terpancar dan semua orang terkecuali Xiao Zhan memuntahkan seteguk besar darah. Selanjutnya tatapan Feng Xichang pun kembali tertuju kepada Long Yi ketika ia berkata bahwa selama Long Yi mengikutinya, ia akan membiarkan mereka pergi. Feng Xichang tampaknya dengan jelas merasakan kekuatan darah dari Long Yi yang luar binasa. Sementara itu Long Yi yang melihat semua orang terluka, urat-urat di dahinya mulai berdenyut. Busur listrik tiba-tiba menyambar di sekujur tubuhnya dan angin serta pasir di sekitarnya benar-benar mulai melambat saat ini. Melihat hal tersebut, Feng Xichang segera berkata bahwa Long Yi hanyalah seorang kabarian kaisar. Meskipun garis keturunannya agak istimewa, tetapi Long Yi belum sepenuhnya dewasa. Apakah ia benar-benar ingin bertarung dengan Feng Xichang sampai mokat? Jika memang begitu, itu bukanlah pilihan yang bijaksana. Busur listrik masih berkelap-kelip di belakang Long Yi sebelum akhirnya bayangan besar perlahan mengembun di atas kelapanya.
Pada saat ini, dua wanita di belakang Feng Xichang dan ular piton putih di lengan Fu Qinghan meringkuk menjadi bola dan menggigil. Katak guntur di bawah kaki wanita lainnya juga gemetar ketakutan dan mulai bersujud menyembah. Selanjutnya, badai pasir di sekitar mereka melambat dan bahkan berhenti. Keadaan di sekitarnya menjadi gelap seolah-olah malam pada saat ini akan segera tiba. Kelapa naga yang besar jatuh dari langit dan menghantam langsung ke arah Feng Xichang. Pupil mata Feng Xichang seketika menyipit sementara Fu Qinghan merasa gembira. Tanpa sadar sosoknya bergumam, dengan ukuran yang sebesar ini, mungkinkah itu adalah Zhu Jiuyin yang legendaris? Jika mereka dapat menjinakkan binatang suci seperti itu, potensinya akan menjadi tak terbatas. Feng Xichang pun mengangguk sebelum akhirnya berkata sebaiknya mereka bergabung dan membuat orang ini menyerah terlebih dahulu. Kekuatan ketiga orang ini semuanya adalah keabadian dewa. Meskipun Long Yi memiliki kekuatan tempur luar binasa, masih terlalu sulit baginya untuk berhadapan dengan tiga orang keabadian dewa. Melihat ada yang tidak beres, Nan Erming segera menghancurkan selip batu giok yang diberikan oleh Xiaoyan. Musuh yang mereka hadapi sekarang tidak lagi berada pada level yang dapat mereka hadapi. Mereka juga menginginkan garis keturunan Long Yi dan hal ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Sementara itu di sisi lain, Long Yi pada saat ini membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan api hitam yang dahsyat yang menyapu sekitar. Hal ini memaksa ketiganya untuk menghindar. Monster dua wanita di belakang Feng Xichang pada saat ini tampaknya tidak berdaya di bawah tekanan garis keturunan milik Long Yi. Mereka bergetar hebat hingga tidak berani bergerak. Hal itu akhirnya membuat kedua wanita tersebut terus-menerus mengeluarkan jimat yang mereka miliki. Mereka memutuskan untuk melesat ke arah Long Yi satu demi satu sambil mengeluarkan beberapa serangan. Ledakan pun seketika terjadi dengan banyak serangan yang dilesatkan ke arah Long Yi dan beberapa lubang berdarah muncul di tubuh besar Long Yi. Hal ini membuat para anggota tim Fearless gemetar ketakutan. Xiao Zhan tampak begitu marah dan pada saat ini hendak menerjang maju. Namun jika mereka terjebak oleh badai dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan mati mengenaskan dalam waktu sekejap. Nan Erming pada saat ini segera menahan Xiao Zhan dan berkata agar Xiaoyan jangan khawatir karena Tuan Xiaoyan akan segera datang. Xiao Zhan mengepalkan tangannya dan benar-benar membenci kenyataan bahwa ia terlalu lemah dan tidak bisa membantu Long Yi. Ia hanya bisa menatap ke arah jaring emas yang baru saja terbentuk yang mengembang dan jatuh ke kelapa Long Yi. Feng Xichang melambaikan tangannya dan sebuah pedang terbang yang besar melesat keluar. Selanjutnya pedang ini mengembang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan berubah menjadi cahaya keemasan yang langsung menusuk ke arah Long Yi. Feng Xichang segera berkata bahwa Long Yi adalah binatang yang bodoh. Akan lebih baik pada saat ini jika Long Yi menyerah kepada mereka. Karena Long Yi terus memaksa, maka ia pada saat ini akan membiarkan Long Yi merasakan kekuatan pedang pembunuh naga miliknya. Cahaya keemasan mulai bersiul turun dan pedang raksasa sepanjang 100 meter terjatuh dengan keras. Setiap sisik Long Yi yang sangat kokoh membentuk kekuatan penyeimbang dalam waktu sekejap. Pedang ini pada akhirnya tidak menembus selama beberapa saat. Selanjutnya mata Long Yi terbuka dan tertutup dan langit berubah dari malam menjadi siang. Selanjutnya langit kembali berubah dari siang menjadi malam lagi. Apa yang dilakukan oleh Long Yi ini juga berisi kekuatan aturan yang hanya dimiliki oleh keabadian dewa. Ketika serangan ini ditujukan kepada Long Yi, dada lelaki tua tersebut tiba-tiba merosot dan mereka benar-benar memuntahkan banyak darah. Bagi ketiga orang ini, dilukai oleh seorang keabadian kaisar merupakan hal pertama yang terjadi di dalam hidup mereka. Feng Xichang pun seketika berteriak marah bahwa binatang ini benar-benar terkutuk dan sangat keras kelapa. Feng Xichang pun menjentikan lengan bajunya dan memerintahkan Fu Qinghan untuk bertindak. Karena bocah ini tidak mau menurut, maka ia bisa menghabisinya. Fu Qinghan pun seketika mengangguk mendengar hal ini sebelum akhirnya mengulurkan tangannya dan menekannya ke udara.
Fu Qinghan pada saat ini berniat untuk mengeluarkan domain keabadian dewa miliknya yang bernama kelahiran kembali ke alam beracun.